Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas contoh-contoh dari grup, fokusnya pada grup-grup matriks. Ya, mungkin kalau ada nanti grup yang lain bisa kita dibahas di sini atau di kesempatan yang lainnya. Jadi sekarang kita kenal dulu himpunan ML N kali M, isinya bilangan kompleks semua entry-nya. Nah, ini adalah himpunan semua matriks seperti ini. Katakanlah A11 sampai A1M, kemudian AN1 sampai ANM. Dengan catatan semua AIJ ini bilangan kompleks. Ya, semua AIJ bilangan kompleks. Kemudian himpunan ML ini yaitu himpunan semua matrik-matrik berukuran N kali M yang entry-nya merupakan bilangan kompleks dapat kita jadikan sebagai grup dengan cara kita berikan operasi biner di himpunan ini. Operasi binernya adalah penjumlahan, dapat kita pandang berarti sebagai pemetaan dari ML cross M C ML N cross M C ke ML N cross M C juga. Jadi kalau misalkan ada dua buah matrik A dan B, anggotanya ML N cross MC, itu dipetakan oleh operasi biner ini menjadi matrik lain, katakanlah matrik C yang hasilnya adalah A ditambah dengan B. Ini adalah penjumlahan matrik biasa. Ya. Nah, maka sudah jelas penjumlahan dua buah matrik yang ordernya sama, ukurannya sama, yaitu sama-sama N kali M. Hasilnya juga merupakan matrik N kali M. Kemudian karena entry-nya semuanya bilangan kompleks baik A maupun B, ketika dijumlahkan, yang namanya penjumlahan matrik itu kan penjumlahan antar entry yang bersesuaian, maka juga akan menghasilkan entry di C ini yang juga merupakan bilangan kompleks, sehingga C ini merupakan anggotanya ML N cross M juga. Oke, ini berarti operasi penjumlahan matrik itu sudah merupakan operasi biner ya di ML N cross M, C. Nah, sekarang kita harus menunjukkan sifat asosiativitas dari operasi penjumlahan ini. Misalkan untuk atau kita tulis begini ya, untuk setiap A, B anggota ML N cross M, C berlaku A plus B baris I kolom J itu akan sama dengan AIJ plus BIJ. Nah, seperti itu operasi penjumlahan. Lalu kalau sekarang kita tambahkan dengan ini, kita masukkan C juga ya, matrik C, maka A plus B lalu dijumlah dengan C, lalu kita lihat entry nomor IJ nya, maka sama dengan A plus B entry nomor IJ plus C entry nomor IJ. Nah, kemudian ini tentunya kan sama dengan A mengikuti yang ini ya, mengikuti yang ini. Ini saya tulis begini. Nah, gitu. Mengikuti yang ini, maka ini akan menjadi A IJ plus B IJ ya, C IJ. Nah, kemudian karena penjumlahan antar bilangan kompleks itu bersifat asosiatif, maka kita juga bisa dapatkan AIJ ditambah dengan BIJ plus CIJ. Oke, jadi
Lalu ini bisa kita tuliskan sebagai AIJ kemudian ditambah dengan A plus, ini sudah nggak perlu ya, berarti ini juga udah nggak perlu ya. Nah gitu, A plus B, B plus C ya, B plus C IJ, kemudian kita bisa tuliskan ya sudah ya, berarti bisa kita tuliskan sebagai A ditambah dengan B plus C IJ. Berarti kita punya sekarang A plus B plus C itu sama dengan A plus B plus C ya. Jadi berlaku sifat asosiatif. Kemudian kita harus menunjukkan adanya unsur identitas di ML n cross m, c ini, yaitu unsur identitasnya adalah matrik 0 ya. Saya tulis begini, 0 n cross m, yaitu isinya adalah apa? Ya matrik yang entry-nya semuanya 0 semua ya. Ini matrik ukuran n kali m. Gitu. Karena berlaku untuk setiap A anggota ML n cross m, c itu berlaku bahwa A ditambah matrik 0 ini itu sama dengan 0 tambah A, tentunya sama dengan A ya, sudah sangat jelas sekali. Kemudian untuk syarat yang terakhir yaitu bahwa setiap anggota grup memiliki inverse, maka untuk setiap A anggota ML n cross m, c inverse-nya adalah minus A ya, karena A ditambah dengan minus A itu sama dengan matrik identitas ya. Jadi keempat syarat untuk menjadikan ML ini sebagai grup dengan operasi binarnya adalah plus penjumlahan matrik itu sudah terpenuhi semua, maka MLN cross M, C sah untuk disebut sebagai grup. Nah kemudian kalau ini sekarang misalkan adalah R, jadi entry-nya semuanya hanya bilangan real semua, nanti dia kita pandang sebagai penjumlahan antar bilangan, antar matrik-matrik real berukuran n kali m, maka segala sesuatu di bawah ini dan seterusnya ke kanan ini semuanya tetap berlaku ya. Kita tinggal ganti aja ini semuanya ya, tuh tetap berlaku. Ini juga sama, masih tetap sama, ini semuanya gini. Oke, jadi mudah kita pahami sekarang bahwa baik MLN cross M, R dan MLN cross M, C itu semuanya merupakan grup dengan operasi binarnya adalah penjumlahan antar matrik. Baik, sekarang kita masuk ke contoh grup yang ketiga ya, ini sudah yang kedua. Sekarang kita yang ketiga. Sekarang langsung kita masuk ke GL N C, yaitu himpunan semua matrik A anggota dari ML N kali N, C. Jadi matrik berukuran N kali N, entry-nya bilangan kompleks dengan syarat determinannya itu tidak sama dengan 0. Hanya itu saja syaratnya ya. Nah, lalu operasi binarnya seperti apa? Operasi binarnya kita tuliskan sebagai titik saja ya, perkalian antar matrik ya. Jadi dia kita pandang sebagai pemetaan dari GL NC ke cross GL NC ke GL NC lagi. Yaitu kalau ada dua matrik A, B itu akan dipetakan ke, katakanlah jadi matrik C, matrik C yang definisinya adalah A dikalikan B.
perkalian titiknya tidak lagi saya tuliskan di sini ya. Maksudnya saya tulis di sini ada tanda titik agak tebal, itu maksudnya menandakan bahwa yang kita maksud adalah perkalian antar matrik. Kita tahu kalau perkalian antar matrik hanya bisa dilakukan jika nomor kolom di matrik sebelah kiri itu sama dengan nomor baris di matrik di sebelah kanan. Padahal ini adalah perkalian antar matrik yang jumlah baris dan kolomnya sama, atau matrik-matrik bujur sangkar ya. Jadi otomatis terpenuhi ya syarat perkalian. Nah, sekarang kita coba definisikan hasilnya. Kita tuliskan entry dari hasil perkalian ini. Kolom J ini tentunya akan sama dengan sigma A, I, misalkan ini adalah K, ini B, K, J, K-nya dari 1 sampai N. Kan seperti itu ya. Nah, kemudian kita harus tunjukkan bahwa perkalian antar matrik ini bersifat asosiatif. Oke, kita tunjukkan sekarang apakah berlaku bahwa AB dikalikan C sama dengan A dikalikan B kalikan C. Ini untuk setiap A, B, C anggota dari GL N C. Nah, apakah seperti ini berlaku? Nah, sekarang kita cek saja. Kita mulai dari sini A, B, C, lalu ini kolom baris kolom IJ. Kita uraikan dulu ini. Tentunya akan menjadi A, B. Saya tulis begini aja. Lalu ini berarti adalah I, K, lalu ini adalah C, K, J. Kemudian ini kita sigmanya kita tulis ya. Sigmanya berarti sigma K dari 1 sampai N. Kemudian ini kita tuliskan dia menjadi K dari 1 sampai N. Ini adalah A, I, kemudian katakanlah L, lalu B, L, K. Ini berarti harus kita beri tanda kurung ya. Ya, gini ya. Nah, ini kita beri tanda kurung, baru nanti mereka semua dikalikan dengan C, K, J. Coba ini bukan ya. Ini berarti sigma. Oh, ini tidak perlu kurung, maaf ya. Ini tidak perlu kurung, K sama dengan 1 sampai N. Ini ya yang akan kita kurungkan ya. K ini L, misalkan 1 sampai N, lalu A, I, L, B, L, K, kemudian itu semua dikalikan dengan C, K, J. Oke. Lalu ini kita perbaiki. Oke ya. Nah, kemudian ini C ini bisa kita masukkan sekarang. B, L, K, C, K, J. Ya, kita bisa masukkan ke dalam perkalian itu ya. Ini L dari 1 sampai N juga. Kemudian kalau seperti itu, maka sekarang kita bisa tukar ya. Ini bisa tukar sigma L-nya yang di luar. Kemudian di dalam sini adalah sigma K dari 1 sampai N, A, I, L, B, L, K, C, K, J. Lalu kita akan keluarkan A, I, L ini dari penjumlahan atau dari sigma K ini ya. Jadi kita punya sigma L sama dengan 1 sampai N, lalu A, I, L, sigma K dari 1 sampai N, lalu B, L, K, C, K, J. Oke, ini sudah kelihatan bahwa yang di dalam kurung ini L dari 1 sampai N, A, I, L itu adalah B kalikan C untuk LJ. Ya, komponen nomor L entry nomor LJ.
entry nomor LJ, yaitu baris L kolom J. Kemudian ini dapat kita tuliskan sekarang berarti sebagai A dikalikan dengan BC baris I kolom J. Oke, kita bisa bandingkan sekarang ini dengan yang ini. Maka karena ini sudah sama baris I kolom J, ini juga baris I kolom J, maka sekarang saya bisa tuliskan bahwa AB dikalikan C itu sama dengan A dikalikan D dikalikan C. Ya. Jadi sifat asosiativitasnya untuk perkalian antar matrik sudah bisa kita terima ya, berdasarkan proses pembuktian ini. Kemudian sekarang unsur identitas. Unsur identitas di GL langsung saja kita bisa temukan bahwa dia adalah IN, yaitu matrik diagonal yang entry-nya semua 1, sementara di luar diagonal itu 0. Karena apa? Karena untuk setiap A anggota GL NC kita dapat tunjukkan bahwa A dikalikan IN sama dengan IN dikalikan A sama dengan A itu sendiri. Ya. Kalau ini ingin kita nyatakan sebagai dinyatakan dalam per entry-nya, maka IN itu bisa kita wakili dengan delta IJ ya. Dapat kita wakili per entry-nya itu dengan delta IJ. Jadi saya tuliskan begini, IN kolom baris I kolom J itu akan sama dengan delta IJ. Sehingga kalau kita tunjukkan bahwa A dikalikan IN kolom IJ tentunya sama dengan, katakanlah AIK IN, saya hapus dulu ya, katakanlah sama dengan AIK lalu IN KJ, maka kita akan tuliskan lagi menjadi AIK INKJ berarti adalah delta KJ. Padahal delta KJ, delta kronecker kita tahu nilainya 1 atau 0 ya. 1 kapan? Kalau I sama dengan J, 0 kapan? Kalau I tidak sama dengan J. Jelas ya? Maka ini kalau ini kurang tanda sigma ya. Sigma K dari 1 sampai N, ini juga sama sigma K dari 1 sampai N. Maka kalau ini kita lakukan penjumlahan, jelas ketemunya adalah A I J ya, ketemunya adalah A I J. Karena apa? Semua ini kan terdiri dari N buah suku. Nah, dari N buah suku itu semuanya 0 kecuali satu suku, yaitu ketika K-nya sama dengan J. Sehingga di sini yang tidak 0 kalau AIJ dikalikan delta JJ. Nah, delta JJ adalah 1, berarti 1 kalikan AIJ. Jadi ini dia. Oke. Ini sama dengan ini. Begitu juga sebaliknya ya, IN kalikan A berarti nanti delta KJ delta IK kalikan A KJ ketemunya tetap jadi AIJ. Ya, sama saja. Lalu kemudian bagaimana dengan syarat bahwa setiap unsur harus memiliki inverse? Maka kita bisa bentuk inverse dari matrik A GLNC dengan menggunakan rumus inverse matrik seperti biasa, yaitu 1 per determinannya A dikalikan nanti adjugatnya dari matrik A. Adjugat matrik A itu adalah transpos dari kofaktornya A. Nah, maka pertanyaannya sekarang, apakah ini dijamin selalu ada inverse-nya dari matrik A ini? Ya, tentunya jaminannya itu diberikan kalau determinan A ini tidak sama dengan 0, karena ini ada pembagian dengan determinan A. Maka asalkan determinan A-nya tidak 0, kita jamin bahwa
inverse dari matriks A tersebut ada. Nah, karena A itu adalah anggota GLNC, sementara syarat untuk menjadi anggota GLNC adalah ini dia, determinannya tidak nol, maka otomatis ini selalu dijamin ada ya. Dan dengan inverse seperti ini tentunya berlaku ya, A inverse dikalikan A sama dengan A dikalikan A inverse sama dengan identitas gitu. Ya, jadi berarti keempat syarat untuk GLNC menjadi grup itu sudah terpenuhi ya, dengan operasi binarnya adalah perkalian matriks biasa. Nah, sekarang kalau kita definisikan entry-nya hanya bilangan real saja, kita tuliskan himpunannya adalah GLNR. Berarti dia adalah A, himpunan semua matriks A, anggota ML N cross N yang entry-nya bilangan real. Dengan syarat tetap sama, maka otomatis semua perhitungan kita akan tetap berlaku. Ya. Begini, maka sekarang yang untuk asosiativitas ini sudah otomatis berlaku. Ya. Ya, ini semua prosesnya semua tetap berlaku. Kemudian yang identitasnya masih sama IN juga, karena ini juga tetap anggotanya GL N R ya. Kalau kita hitung determinannya ini tidak nol, yaitu sama dengan 1 ya. Determinan ini sama dengan 1. Ya, determinan dari IN itu adalah sama dengan 1. Maka dia anggotanya GLNR juga tadi termasuk anggotanya GLNC. Kemudian kalau kita proses maka akan juga tetap sama ya. Jadi ini adalah identitas. Kemudian untuk inverse-nya bagaimana? Juga sama tetap ya. Kita tulis begini, maka ke bawah juga tetap berlaku. Oke ya, berarti sampai di sini berarti kita sudah mengenal ada 4 grup matriks ya. 2 grup itu dengan operasi biner penjumlahan matriks, lalu 2 grup terakhir ini dengan operasi biner perkalian antar matriks. Sekarang kita bahas grup yang lainnya lagi. Kita akan bahas grup ON yang definisinya adalah himpunan semua matriks A anggota dari GL NR sedemikian rupa sehingga berlaku A dikalikan A transpose sama dengan A transpose dikalikan A sama dengan identitas ya. Nah, himpunan ini dengan operasi biner perkalian antar matriks juga akan menjadi grup. Operasi binernya sama dengan operasi biner GL, NR maupun NC, yaitu apa? Operasi binernya adalah perkalian antar matriks. Otomatis sifat asosiativitasnya jelas terpenuhi, ya sudah jelas. Maka sekarang tinggal kita membahas ke identitasnya. Nah, identitasnya sekarang coba kita perhatikan matriks IN, apakah dia anggota ON juga atau tidak? Coba kita cek dengan syarat ini. Kalau IN transpose dikalikan IN, tentunya sama saja dengan, karena kalau IN ditranspose itu kan sama dengan IN itu sendiri ya. Kita tahu IN ditranspose sama dengan IN. Jelas ya, karena IN ini adalah matriks yang simetrik ya, sehingga ditranspose ya tetap sama dengan IN. Maka jadi IN dikalikan IN sama dengan ya IN dikalikan IN ya tetap IN. Begitu juga kalau misalkan kita punya IN dikalikan IN transpose, maka hasilnya juga akan tetap sama dengan IN. Sehingga kesimpulannya berarti dari sini kita simpulkan IN itu anggotanya ON juga. Jadi IN anggotanya GLNC, juga anggotanya GLNR, karena juga anggotanya ON. Sekarang maka karena ini IN sudah anggotanya ON, otomatis untuk setiap A anggotanya ON kita punya bahwa A dikalikan IN sama dengan IN dikalikan A sama dengan IN lagi ya. Jadi unsur IN ini di ON juga akan berperan sebagai unsur identitas. Kemudian oke, sekarang kita masuk ke pembahasan inverse-nya. Apakah setiap
anggotanya ON itu memiliki inverse. Kalau kita lihat dari syarat ini jelas bahwa untuk setiap anggotanya ON, inverse-nya itu bisa kita definisikan sebagai A transpose, ya, karena berlaku bahwa A kalikan A transpose sama dengan A transpose kalikan A sama dengan IN. Sehingga sudah, berarti kita punya jaminan bahwa setiap unsur itu memiliki inverse di ON. Pertanyaannya tinggal apakah A transpose ini anggotanya ON juga atau bukan? Ya jelas ya, karena A transpose kalau dikalikan dengan A transpose lalu ditransposkan tentunya sama dengan A transpose kalikan A kalikan A. Ini otomatis kan menjadi IN. Begitu juga kalau sebaliknya ya. Ini kan A transpose ditranspose kalikan A transpose sama dengan berarti adalah A kalikan A transpose. Berdasarkan ini maka dia sama dengan IN. Ya, jadi jelas sekarang bahwa ON itu juga merupakan grup dengan operasi biner perkalian. Kemudian berikutnya saya ganti ya. Grup ON lalu SL dulu ya. SL NR ya. A anggota GLNR sehingga determinannya A itu sama dengan satunya. S ini mewakili istilah spesial, lalu ini adalah linear ya, linear. Kemudian kalau ini G ini general, ini linear. Ya. Nah, spesial di sini diidentikan dengan ini nih ya. Determinannya sama dengan 1. Nah, sekarang untuk operasi binernya juga sama, tetap perkalian. Kemudian asosiativitasnya juga berlaku ya, karena kita operasi binernya adalah perkalian antar matrik. Kemudian unsur identitasnya. Nah, unsur identitasnya ya seperti biasa, yaitu IN, karena berlaku A kalikan IN sama dengan IN kalikan A sama dengan IN. Ini berlaku untuk semua anggotanya GL, maka termasuk juga anggotanya SL. Dan pertanyaannya sekarang, apakah IN anggotanya SL? Ya jelas, karena kita tadi sudah bahas bahwa determinannya IN sama dengan 1 ya. Kemudian bagaimana dengan keberadaan inverse untuk setiap anggotanya SL? Nah, kita ketahui dari bahasan tentang matrik bahwa determinan dari adjugate matrik A, suatu matrik A itu dengan A itu anggota ini ya, anggota GL NR, maka ini akan sama dengan determinannya A dipangkatkan N-1 ya, sehingga dari sini kalau untuk A itu adalah anggotanya SL, maka pertanyaannya apakah A-1 yang sama dengan 1 per determinannya A adjugennya A kalikan adjugennya A itu apakah anggotanya SL juga atau tidak? Pertanyaan begitu. Kalau dia anggotanya SL, maka sudah, berarti setiap anggotanya SL ini inversnya apa? Ya seperti ini, sudah jelas gitu. Nah, maka sekarang kita perlu tunjukkan bahwa A-1 yang didefinisikan seperti ini juga memang anggotanya SL. Caranya gimana? Ya kita uji apakah dia memenuhi syarat ini atau tidak. Jadi kita hitung determinannya A-1. Berarti sama dengan kita hitung determinan ini. Padahal ini kan hanya konstanta, maka bisa kita keluarkan dari determinan. Jadi ini 1 per determinan A. Kalikan determinan dari adjugate A. Lalu determinan A adalah 1 karena A anggotanya SL. Berarti ini adalah 1
dikalikan determinan dari ajugannya A. Menurut rumus ini tadi sama dengan determinannya A pangkat M-1, berarti dia adalah 1. Determinan A 1 dipangkatkan M-1. Ya, berapapun N-nya hasilnya tetap 1. Oke, berarti simpulannya dari sini kita simpulkan berarti A-1 itu juga merupakan anggota SL ya. Jadi ini terkonfirmasi. Oke, jadi sudah jelas bahwa anggota SL itu setiap anggotanya pasti memiliki inverse. Nah, berikutnya juga sama ya. Ini kalau kita ganti SLNC maka definisinya kita sesuaikan bahwa untuk semua anggota GLNC yang memenuhi sifat ini dia. Maka asosiativitas dari operasi biner perkalian matriknya juga tetap sama, tetap berlaku. Kemudian unsur identitasnya tetap IN. Kemudian setiap unsur akan memiliki inverse. Karena rumus ini juga berlaku kalau entry-nya bilangan kompleks gitu. Ya. Jadi tinggal kita sesuaikan aja. Seperti ini. Sudah semuanya berlaku. Maka kita punya sudah berarti ada berapa tadi? Ada 6 ya, 6 grup. 7 ya, 7 grup dengan O tadi. Oke, berikutnya kita akan membahas grup UN. UN adalah himpunan semua matrik A anggotanya GLNC dengan syarat bahwa A Degger kalikan A sama dengan A kalikan A Degger sama dengan IN ya. Nah, apa itu A Degger? A Degger itu maksudnya adalah A diambil konjugat kompleks lalu ditranspos, atau sama saja kalau kita transpos dulu baru diambil konjugat kompleks ya. Nah, kemudian UN ini huruf U di sini mewakili kata uniter ya. Makanya kadang UN biasa disebut sebagai grup uniter. Kemudian sekarang bagaimana dengan sifat asosiativitas dari operasi biner di UN? Operasi biner di UN adalah perkalian antar matrik biasa, maka juga berlaku sifat asosiatif sebagaimana di GL tadi. Kemudian sekarang unsur identitasnya apa yang di UN ini? Ya tentunya adalah IN lagi. Tinggal dicek sekarang apakah IN anggotanya UN atau tidak. Yaitu kalau kita ambil Degger kalikan IN, karena IN diambil Deggernya tetap IN, maka dikalikan dengan IN lagi ya tetap hasilnya sama dengan IN. Begitu juga kalau misalkan IN dikalikan IN Degger, juga tetap hasilnya adalah IN. Maka dia akan memenuhi syarat ini sehingga IN anggotanya UN juga. Dan inilah sebagai identitas di UN. Kemudian berikutnya inverse-nya. Setiap unsur di UN apakah memiliki inverse? Jelas ya. Kita bisa lihat dari syarat ini. Maka untuk setiap A anggotanya UN, A inverse itu kita definisikan sebagai A Degger ya. Karena nanti akan memenuhi syarat bahwa A kalikan A-1 sama dengan A-1 kalikan A sama dengan IN. Oke. Ya, jadi total sekarang sudah 8 grup matrik ya yang kita kenal. Kemudian selanjutnya saya hanya akan menyebutkan beberapa grup dengan definisinya. Untuk masalah pembuktiannya silahkan dibuktikan sendiri ya. Yaitu nanti ada grup SON ya. Itu adalah A anggotanya GL NR sedemikian rupa sehingga berlaku bahwa A transpos kalikan A sama dengan A kalikan A transpos sama dengan identitas, dan determinannya A itu sama dengan 1 ya. S-nya spesial, O-nya tadi belum ya. O itu adalah mewakili ortogonal, mewakili kata ortogonal.
Jadi ini grup spesial ortogonal N gitu ya. Syaratnya merupakan gabungan antara syarat untuk menjadi anggotanya UN dan syarat untuk menjadi anggotanya S ya. Nah, kemudian ada lagi nanti SUN. Ini tentunya sesuai seperti ini tadi bisa kita bayangkan bahwa ini adalah himpunan semua A anggotanya GL NC sedemikian rupa sehingga A dagger kalikan A sama dengan A kalikan A dagger sama dengan identitas IN ya, dan determinannya A itu sama dengan 1 ya. Jadi jelas sekarang untuk menjadi anggotanya SUN harus memenuhi dua syarat ini, yaitu syarat yang untuk menjadi anggota grup SL dan untuk menjadi anggota grup UN. Gabungan ya, gabungan dua syarat itu. Lalu kemudian dari sini kita bisa pahami bahwa kalau kita punya ML N, N kali N, C ya, C, maka hubungannya dengan ML N kali N, R, dia ini adalah subhimpunannya ML N, N cross N, C ya. Kemudian GL NC itu adalah subhimpunannya ini tentunya ya. Kemudian SL NC itu juga subhimpunannya GL. Kemudian UN, C, UN saja itu juga subhimpunannya GL NC. Kemudian sama di sini ya, GL NR itu subhimpunannya ML ini. Lalu SL NR itu juga subhimpunannya GL NR, dan ON itu juga subhimpunannya GL NR ya. Ya, kemudian SUN itu subhimpunannya UN dan juga subhimpunannya SL. Begitu juga di sini berarti SON itu juga subhimpunannya ON dan subhimpunannya SL. Ya. Saya kira skemanya seperti itu ya. Berbagai grup yang sudah kita pelajari tadi, hanya saja perlu diperhatikan sini untuk yang ML dia operasi binarnya penjumlahan. Ini penjumlahan. Kemudian mulai GL sampai ke bawah sini operasi binarnya adalah perkalian antar matrik ya. Perhatikan sini ML-nya tentunya yang N kali N ya, bukan N kali M lagi tapi N kali N. Karena ke bawah semuanya adalah matrik bujur sangkar semua. Kemudian ada satu grup lagi ya. Kita langsung aja lah yang di fisika ya, 3,1 ya. Saya biasa simpulkannya pakainya seperti itu. Ini berarti GLNR. Ini syaratnya adalah A transpos kalikan eta kalikan A sama dengan A kalikan eta kalikan A transpos sama dengan eta. Dengan catatan eta itu adalah matriks 1 min 1 min 1 min 1, sisanya 0 semuanya. 4 kali 4 diagonal. Diagonalnya entry-nya adalah 1 min 1 min 1 min 1, sisanya 0. Jadi bukan IN ya, itu eta. Maka ini bisa ditunjukkan dia akan memenuhi syarat-syarat grup. Silahkan dibuktikan sendiri ya. Nah, kemudian nanti SO 3,1 itu adalah himpunan semua A anggota GL NR itu dengan syarat ini dan juga syarat bahwa determinannya A itu sama dengan 1. Silakan dibuktikan lagi. Kemudian nanti ada
SO ada indeks O di bawah di sini. Ya. Ininya sama, ya, ditambah lagi dengan apa? Dengan bahwa A00 itu lebih besar dari sama dengan 1. Ya. Jadi ada 3 syarat, berarti 1, 2, 3. Ini saya jika aja. Nah, gitu ya. Ya, jadi 1, 2, 3 sama ini ya syaratnya. Bisa dibuktikan ini juga akan menjadi grup. Maka skemanya bisa dilihat sekarang dari sini bahwa O31 ini berarti ini 4 ya, bukan N ya, 4. Maka GL 4R itu punya subhimpunan, ini dia O31. Dia juga punya subhimpunan SL 4,R tentunya. Nah, lalu kita punya grup lagi nanti SO3,1, ini subhimpunannya O juga subhimpunannya SL. Kemudian kita punya lagi nanti SO31 ada O di bawahnya, ini juga subhimpunannya SO31. O di bawah ini mewakili kata ortokronus. Kita Indonesia kan aja begini. Ya. Jadi ini grup spesial ortogonal ortokronus. Gitu ya. 3,1. Nah, inilah yang biasa disebut sebagai grup Lorentz. Ya. Itu dia. Oke, jadi total berarti ada berapa grup ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, 13 grup matrik yang kita pelajari. Beberapa tadi kita buktikan bahwa dia memang merupakan grup. Sisanya silahkan dibuktikan sendiri sebagai latihan ya, untuk melatih kita berjalan secara benar. Baik, pembahasan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.